kejatuhan fatal. Jangan sampai kita jatuh dan fatal. Maksudnya jatuh, kita melakukan ketidakjujuran, kita melakukan ketidaksetiaan, sampai akhirnya menghabisi sampai akhir hayat hidup kita. Jangan sampai demikian. Kalau kita tahu ada sesuatu yang salah dalam diri kita, ketidakjujuran dalam diri kita, kita jujur sama diri kita. Oh, saya sudah salah ya, saya harus tinggalkan. Jangan justru nggak apa-apa, atau kita malu, gengsi, dan lain sebagainya. Tidak. Kalau itu kita pelihara, akibatnya akan sangat fatal. Itu sebabnya diberikan judul kejatuhan fatal, karena memelihara ketidakbaikan, ketidakjujuran, keinginan yang tidak baik itu berakibat fatal. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu hal yang tidak baik, kita tetap berjalan dengan hal yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan inginkan, maka kita juga akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Semoga hari ini menyenangkan. Kali ini pelajarannya masih berlanjut. Kita akan membahas mengenai dosa karena keinginan. Nah, ini adalah salah satu karakter kita sebagai manusia. Dan juga ini bisa dikatakan dosa manusia sejak di Taman Eden. Betul banget nih. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Pernah nggak kalian kayak menginginkan sesuatu, tapi kalian melakukannya itu dengan cara yang kurang baik gitu? Pernah nggak dari kalian bertiga? Pernah lah pasti. Pernah. Ngapain tuh? Kayaknya sederhana ya, kayak nyontek gitu nggak sih? Nah, Iya. Kayaknya semuanya benar-benar banget. Iya sih. Terus kalau di Alkitab juga kan ada tuh kisah menarik nih. Nah, ini tentang dosa karena keinginan. Itu ceritanya tentang bagaimana dosa Amnon kepada saudara perempuan yang bernama Tamar. Nah, ini adalah sebuah dosa yang mengakibatkan kematian. Nah, bener tuh, dikatakan juga dalam Alkitab, Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sehingga ia berniat jahat kepada saudara perempuannya itu. Kemudian, ia bersekongkol dengan sahabatnya yang bernama Yonadab. Dan membuat jebakan jika Amnon berpura-pura sakit, sehingga ketika raja datang menjenguknya, maka dimintalah kepada raja untuk meminta adiknya Tamar untuk datang menjenguknya, sekalian membuatnya kue untuknya. Nah, benar. Nah, kalau kita lihat kelanjutan ceritanya itu, saat adiknya Tamar datang menjenguknya saat diberitakan oleh Daud, Tamar kemudian membuatnya adonan kue. Dan saat ingin memberi kepada Amnon kakaknya, di sini kita lihat niat busuk Amnon kakaknya mulai muncul. Nah, disuruhnya lah Tamar untuk mengantarkan makanan itu ke dalam kamar, dan akhirnya Amnon berbuat tidak baik kepada adiknya Tamar. Wah, ini ngeri sekali ya dosanya ya. Kayak dia memperkosa adiknya sendiri. Ini sebuah dosa keinginan yang kita lihat sangat amat mengerikan. Kalau kita lihat lanjutannya, akhirnya muncul dendam berkepanjangan sehingga membuat hati Absalom, kakak kandung dari Tamar, murka, dan beberapa tahun kemudian si Absalom membunuh Amnon dan melarikan diri. Iya, terus kalau misalnya kita baca lanjut di dalam ceritanya, di situ dibilang katanya waktu Absalom telah kembali, kan dia lari tuh kan, terus dia kembali. Terus Absalom itu punya niat buruk kepada raja nih. Raja Daud, bayangin sama bapaknya sendiri, dia mau punya niat buruk nih. Terus dimana lebih parah lagi, setelah dia lakukan yang parah, dia mau ngerebut kekuasaan dari ayahnya sendiri. Akhirnya dia bersekongkol dengan orang-orang warga-warga di Yerusalem, dan akhirnya dia berhasil. Sehingga Daud akhirnya harus melarikan diri dari Yerusalem. Tapi di akhir ceritanya, Daud dan para tentaranya berhasil memukul kala tentara Absalom. Sehingga saat Absalom berlari, nah ini dia menyedihkan. Saat dia mau menyelamatkan diri, kepalanya tersangkut di dahan pohon terbantin. Dan disitulah akhir hidup Absalom. Nah, udah tahu kan kita tuh gimana akhir dari dosa keinginan. Jadi ketika Amnon menginginkan Tamar anaknya berakhir dengan kematian.
Dan ketika Absalom menginginkan takhta raja dengan melakukan pemberontakan berakhir dengan kematian juga. Betul. Dosa keinginan yang berakhir dengan kematian. Ya, teman-teman, kira-kira dalam cerita yang kita bahas di atas, menurut kita masalah utama apa yang kita dapat di dalam cerita anak Daud si Amnon itu, sehingga terobsesi kepada saudari tirinya si Tamar sampai akhirnya dia memperkosanya, kemudian dia membenci Tamar bahkan lebih dari nafsu kepadanya. Mengapakah menurut kita demikian? Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama-sama. Nah, perkenalkan, nama saya Maharin Pakpahan. Nama saya Ludwig Yosi Zebedeus. Nama saya Gabriel Anderson. Nah, saya Aurel. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan juga manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu sebelum dan sesudah. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-13 dengan judul Kejatuhan Fatal. Dan ayat intinya dapat kita lihat dari 2 Samuel 18 ayat 13. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Nah, dari ayat inti ini kita bisa melihat ketika Raja Daud merasa sedih mendengar akan kematian anaknya Absalom yang nantinya mewarisi takhta raja. Namun karena pemberontakan tersebut mengakibatkan perpisahan itu. Maka dari itu, tangis Raja Daud adalah salah satu bukti rasa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Nah, ya benar, ini itu adalah sebuah kasih yang ditunjukkan ya. Jadi seberapa jahatnya anak itu, tapi sebagai seorang ayah dia masih tetap menyayangi anaknya. Nah guys, aku ada sebuah kutipan nih dari Sekilas Cahaya, Alfa dan Omega jilid 2, halaman 419 dan 420. Sejarah Daud memberikan salah satu kesaksian yang paling mengesankan yang pernah diberikan sehubungan dengan bahaya yang mengancam jiwa yang datang dari kekuasaan dan kekayaan dan kehormatan duniawi. Perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Hanya sedikit orang yang pernah melalui satu pengalaman dengan cara yang lebih baik untuk menyediakan mereka agar dapat bertahan terhadap ujian yang seperti itu. Daud telah menikmati pengalaman-pengalaman yang berharga sehubungan dengan kasih Allah dan dengan berkelimpahan telah dikaruniai dengan rohnya. Di dalam sejarah kehidupan Saul, ia telah melihat betapa sia-sianya hikmat manusia itu. Namun demikian, sukses dan kehormatan duniawi telah begitu melemahkan tabiat Daud, sehingga berulang-ulang ia telah dikalahkan oleh si penggoda itu. Nah, dari kutipan itu kita dapat melihat bahwa bahaya yang datang dari kekuasaan dan kehormatan dunia sangatlah mengerikan dan nyata. Hal-hal yang sangat diinginkan oleh manusia itulah yang membuat kita banyak jatuh ke dalam dosa. Nah, benar sekali. Daud telah banyak sekali menikmati pengalaman-pengalaman yang berharga sehubungan dengan kasih Allah dan dengan kelimpahan. Kehormatan dunia banyak melemahkan iman kita sehingga kita ditaklukkan oleh si penggoda. Nah, selanjutnya ini aku ada mau baca beberapa kutipan. Yang pertama itu dari M. Denny de Roman, penulis berkebangsaan Swiss pada abad 20. Dia mengatakan, cinta berubah menjadi jahat hanya ketika dia diperlakukan sebagai dewa. Dan ada juga kutipan berikutnya dari Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat. Hampir semua orang bisa menghadapi kesengsaraan. Tetapi, jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan dalam buku bagian Apakah Kamu Tahu, buku 1 dan 2 Tawarik ditulis setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel untuk mendorong pembaca agar tidak kehilangan harapan meskipun segala hal buruk sedang terjadi. Sangat bertentangan dengan catatan sejarah Samuel, Kutil dan semuanya. Tawarik menyajikan ringkasan kabar baik versi dari cerita Daud, melewatkan kisah-kisah mengenai Bathsheba, Absalom, dan Adonia secara keseluruhan. The New Revised Standard Version menambahkan sebuah baris kepada 2 Samuel 13 ayat 21 ditemukan di gulungan laut mati yang terjemahannya lainnya hapuskan
Ketika Raja Daud mendengar semuanya ini, dia menjadi sangat marah, namun dia tidak ingin menghukum anaknya Amnon karena dia mengasihinya, karena dia adalah anak pertamanya. Nah, dari bacaan kita dalam buku Apakah Kamu Tahu, kita lihat bahwa ketika Raja Daud mendengar semuanya ini, dia menjadi sangat marah. Namun dia tidak ingin menghukum anaknya Amnon karena dia mengasihinya, karena dia adalah anak pertamanya. Dan dalam pelajaran pekan ini, kita banyak belajar akan pengharapan-pengharapan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Ini adalah pelajaran yang berharga, di mana kita harus selalu menjaga keinginan kita dengan baik. Dan akhirnya teman-teman, kisah kehidupan Raja Daud bersama dengan beberapa anak-anaknya memberikan kita pembelajaran berharga untuk kita sama-sama renungkan. Bahwa mengikuti keinginan diri sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Nah, teman-teman, aku mau tahu nih tentang pendapat kalian di bagian apakah pendapatmu. Ini saya bacakan. All we need is love. Semua yang kita butuhkan adalah kasih. Bintang rock menyajikannya, dan di situ ada kebenaran tertentu. Namun, apakah itu kasih? Kasih adalah Allah. Namun, kasih dinodai oleh dosa dapat menjadi berhala yang merusak kita. Seberapa baik contoh-contoh di bawah ini dari pelajaran pekan ini mendemonstrasikan kasih, apakah yang membuat perbedaan antara kasih yang benar dan kasih yang ternodai. Jadi teman-teman nanti aku kasih satu statement, kalian pilih nih apakah ini yang kasih yang benar atau kasih yang ternodai. Yang pertama, yang tadi kita udah bahas, kasih Amnon untuk sadari tirinya Tamar. So pasti ternodai. Ternodai. Oke, yang kedua, kasih Absalom kepada adik perempuannya Tamar membalas pemerkosaannya dengan membunuh Amnon. Itu apa? Kasih yang ternodai? Kasih yang Atau ternodai kasih- kayaknya ya. Sepakat ya? Atau pada bingung? Nggak apa-apa lah. Kalau bingung. Itu aja sih kayaknya dari pendapatnya. Yaudah, sekarang guys kita mau diskusikan nih, walaupun ada yang beberapa kita nggak tahu tadi ya. Tapi kayak sebelumnya nih guys, kayak gue harus cabut dulu deh, soalnya Ya. harus bawain acara PA juga di Pelajaran terakhir loh. Iya, padahal acara terakhir ya, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, kalau gitu gue pamit dulu ya. Oke. Hati-hati. Nah guys, mesti si Gabriel lagi kemana-mana, kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua dan juga ada Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Salam. Salam, Pendeta. Bye-bye ya, sehat-sehat. Puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan, baik. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan. Oke. Oke, pertanyaan pertama itu tadi di segmen sebelumnya kita ada membahas tentang kasih yang sesungguhnya kasih atau kasih yang ternodai. Nah, lanjutan dari pertanyaan itu ada sebenarnya Daud memilih untuk tidak menghukum anaknya Amnon. Nah, menurut pendeta apakah ini adalah tindakan mengasihi? Termasuk tindakan mengasihi? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan memperlihatkan bahwa akibat daripada tindakannya membiarkan itu panjang kan gitu, panjang. Jadi sebenarnya itu bukan kasih, ya, karena hanya melihat ya segitu kasihan ya udahlah, atau ya karena saya sayang sama dia ya udahlah gitu kan. Padahal sebenarnya itu berakibat panjang kepada pengaruh daripada anak itu. Nah, ini ternyata pertanyaannya salah satunya kan ketika kita sedang menginginkan sesuatu, apalagi mungkin ya mengasihi tadi, mungkin menurut kita mengasihinya itu yang mengasihi yang sempurna, tapi kan kita tidak tahu apakah menurut Tuhan bisa jadi itu bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Nah itu gimana pendeta kita bisa mengetahui sebenarnya kasih yang sebetulnya itu seperti apa? Itu gimana pendeta? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan memberikan secara keseluruhan itu memberikan pada kita bahwa kasih itu kan bukan berarti bahwa semuanya oke-oke aja, semuanya ya baik-baik lah, walaupun salah dijamin. Ya namanya ini, enggak dong, enggak begitu. Kasih itu kalau memang salah, ya dikasih tahu gitu ya. Kamu salah, begini. Kalau dibiarkan bukan kasih namanya. Ya, itu menjerumuskan. Ya. Jadi kasih itu dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan bahwa kalau dibiarkan, akibatnya akan panjang nantinya. Karena dia rasa, oh, nggak apa-apa kok begini. Ya. Bisa kok begini. Gitu ya. Akhirnya pemanjaan dirinya itu tambah
tambah besar, dia tidak tahu bahwa itu salah dan berakibat fatal kepada kehidupannya di kemudian hari. Nah, pendeta, kan sahabat ini pelajaran kita tentang dosa keinginan. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa keinginan yang saat ini kita miliki tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita kan dasarkan kepada buku lanjutan daripada bacaan kita yang lalu, ya, 2 Samuel 18 secara khusus, ya, 13 mulai 13 dan seterusnya itu kan memberikan kepada kita bahwa ini loh, seorang yang ingin lihat, wah nih adik saya ini cantik tapi saya mau nih sama dia nih, gitu kan. Yang tadinya ini sampai dia melakukan perkosaan, ya, dan akhirnya dia benci, kemudian dibalas dendam sama kakaknya, kemudian didiemin aja sama orang tuanya, gitu kan, karena kasihan dan lain sebagainya. Berakibatnya fatal. Fatalnya bahkan sampai kerajaan dari Daud juga kan berakibat berikutnya pisah, ya. Pisah antara Israel dengan Yehuda. Nah, jadi itu kan berakibat kepada fatal. Jadi keinginan-keinginan kita itu memang, kalaupun keinginan, biarlah keinginan kita itu keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu? Ya kalau memang keinginan kita itu tulus gitu, bukan hanya sekedar kepada keinginan saya mau begini, menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala. Ini kan menghalalkan segala cara. Ya, akhirnya berakibat fatal kepada kehidupan. Jadi kalau kita tahu keinginan kita itu benar apa tidak, ya, kalau kita ingin jadi kaya ya boleh, nggak salah ingin jadi kaya. Tapi kalau jadi kayanya itu dengan menghalalkan segala cara, yang penting saya dapat uang jadi kaya, menjadi juara kelas, keinginan kita menjadi juara kelas, misalnya yang terbaik di sekolah, ya boleh. Tapi kalau ingin menjadi terbaik itu mengalahkan segala cara dengan menyontek lah, dengan suruh orang lain dan lain sebagainya, ya salah gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa tahu bahwa keinginan kita itu kalau kita berjalan dengan benar, kita tahu bahwa keinginan kita itu memang benar. Nah, pendeta, berhubungan dengan dosa keinginan, tadi kita udah belajar menyontek atau ingin menjadi kaya. Nah, ini kan kalau kita melakukan prosesnya dengan cara yang salah, apakah semua dosa-dosa keinginan ini selalu berakhir dengan tidak ada ampun? Ya, kalau tidak bertobat ya tentunya akan lebih jauh lagi gitu ya. Ada bacaan di mana ya? Hari Selasa pelajaran sekolah sahabat kita. Alfa Omega jilid 2 halaman 397. Ya, kutipan saya katakan, apabila orang tua dan para pemimpin mengabaikan tugas untuk menghukum kejahatan, maka Allah sendiri yang akan melaksanakannya. Ya. Jadi, ya biar gimana tidak akan lepas gitu, tidak akan lepas. Jadi tetap akan ada akibat yang dialami kalau kita punya hal-hal yang tidak baik. Berarti kan kita bisa lihat bahwa itu kan membutuhkan kejujuran dari diri kita sendiri, kita mesti kayak gimana. Nah terus pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa lebih jujur dan terbuka mungkin sama diri kita sendiri, sama orang lain. Mungkin ada masukan pendeta? Ya ini memang jujur bagi diri sendiri susah. Benar. Ya, kita harus jujur bagi diri kita sendiri. Kan ada istilah dari lembaga di Indonesia kan, jujur itu hebat ya kan. Ya, jujur itu hebat. Ya karena memang jujur bagi diri sendiri itu susah gitu loh. Susah. Jadi kita lihat aja motif kita apa dan lain sebagainya apa. Tapi kalau kita biasakan, biar gimana saya harus jujur, ya. Maka itu akan berkembang dalam kehidupan kita untuk berlaku jujur. Tapi kalau ya sekali-sekali nggak apa-apa lah, ya. Sekali-sekali nggak apa-apa. Akhirnya kita rasa bahwa yang tidak jujur pun kita anggap itu jujur. Kita anggap jujur. Padahal sebenarnya itu tidak jujur. Gitu. Jadi diri kita sendiri yang bisa menilai ya apakah memang kita lakukan itu dengan jujur, dengan baik, tentunya dengan prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Ya pendeta, aku tertarik dengan pembelajaran hari Jumat dalam 2 Samuel ayat 2, ayat 10 dan 11. Nah di sini kan Allah menggambarkan bagaimana dia berharap dapat memberkati bangsa Israel
melalui pemerintahan Daud. Namun, dosa Daud menyebabkan kekacauan dan kerusakan, dan pada akhirnya menghasilkan negara yang menjadi terpecah. Nah, jika dosa satu orang dapat membuat perubahan yang demikian, dapatkah kesetiaan satu orang mempunyai dampak yang serupa terhadap dunia? Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik, dan apakah yang kita dapat lakukan untuk menunjukkan Yesus kepada dunia? Iya, kalian lah bergaul gitu ya. Kalau kemudian teman, wah ini, kalau memang melakukan jahat, pasti banyak aja yang akan mengikut juga kan. Jadi dia, apalagi kalau dia rasa bahwa dia punya pengaruh, dia punya karisma dan sebagainya, maka akan ikut. Ya, jadi kalau seorang melakukan ketidaksetiaan atau kejahatan, maka biasanya akan ada yang ikut. Ya, tapi juga sebaliknya, kalau seorang yang katakan jangan, itu nggak bagus loh. Kalau orang itu dengar dengan kita nih ya, maka yang lain juga akan ikut kita. Kalau tidak, saya nggak ikut ya, maaf ya saya nggak ikut ya, itu nggak bagus. Ya, walaupun mungkin konsekuensinya ya kita dikucilkan dan lain sebagainya. Jadi tetap aja ada pengaruh, Baik satu kejahatan kita lakukan, pasti teman-teman kita lihat bahwa oh nggak apa-apa begitu gitu, oh nggak apa-apa begini gitu ya. Jadi dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa untuk melakukan hal-hal ketidaksetiaan, ketidakjujuran. Tapi kalau kita katakan itu nggak bagus, itu nggak jujur, nggak gini ya, akan pengaruh juga kepada orang lain untuk saya harus jujur ya, nggak boleh nggak jujur gitu. Itu akan pengaruh. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Pendeta. Apa aja sih yang harus kita miliki dari pelajaran kita di minggu ini? Ya, pelajaran kita sekarang ini memberikan kepada kita bahwa keinginan kita itu haruslah keinginan yang memang baik. Kalau ada keinginan yang udah nggak baik, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jangan disimpan-simpan itu keinginan yang tidak baik, yang akhirnya jadi tambah besar keinginan kita untuk melakukan yang tidak baik. Jadi kalau ada keinginan tidak baik, langsung buang. Itu nggak baik. Ya, nggak baik. Tapi kalau kita tahu bahwa ini yang baik, lakukan itu dengan baik. Kita akan dapatkan hasilnya nantinya dalam segala aspek kehidupan kita. Baik, gak terasa diskusi kita sudah mau berakhir nih. Kalau begitu, Pendeta Benny bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone bisa selalu mengingatnya, menguatkan iman kita, dan sekalian doakan kami, Pendeta. Ya, pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita di sahabat ke-13 ini memberikan kepada kita bahwa jangan sampai kita jatuh dan fatal. Maksudnya jatuh, kita melakukan ketidakjujuran, kita melakukan ketidaksetiaan, sampai akhirnya menghabisi sampai akhir hayat hidup kita. Jangan sampai demikian. Kalau kita tahu ada sesuatu yang salah dalam diri kita, ketidakjujuran dalam diri kita jujur sama diri kita. Oh, saya sudah salah ya, saya harus tinggalkan. Jangan justru nggak apa-apa, atau kita malu, gengsi, dan lain sebagainya. Tidak. Pelajaran sahabat kita memberikan bagi kita bahwa kalau itu kita pelihara, akibatnya akan sangat fatal. Itu sebabnya diberikan judul kejatuhan fatal, karena memelihara ketidakbaikan, ketidakjujuran, keinginan yang tidak baik itu berakibat fatal. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu hal yang tidak baik, kita tetap berjalan dengan hal-hal yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan inginkan, maka kita juga akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran pada saat ini akhir daripada tribulan ini. Kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini mengingatkan kami pengalaman daripada Daud dan anak-anaknya. Biarlah itu merupakan satu pelajaran bagi kami untuk kami boleh setia kepada Tuhan. Jauhkan dari kami pencobaan, keinginan-keinginan tidak baik, dan ajar kami untuk jujur bagi diri kami sendiri dengan prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka sehari-hari, kiranya Tuhan boleh berkati. Dalam pendidikan mereka, Tuhan juga boleh berkati, agar mereka boleh mengejar cita-cita mereka dengan baik. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan kesusahan, Tuhan boleh menjawab dan memberikan kelepasan dari kesusahan mereka. Kami hanya berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Tambunan. Terima kasih semuanya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih kepada sahabat Cornerstone dan sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.